Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam harmoni, hidup sekali, hiduplah penuh arti. Apa kabar rekan-rekan semua? Semoga kita selalu sehat dan selalu menebar manfaat. Sahabat, suatu saat kemarin-kemarin pernah ada yang bertanya pada saya, "Bang, saya suka nih sesi presentasi abang. Tapi kayaknya kalau abang kan mungkin kelihatannya sudah sejak kecil tuh berbakat untuk ngomong. Kalau saya ini nggak berbakat kayaknya. Untuk ngomong aja mau nanya itu di depan sesi itu males gitu. Karena saya takut saya nggak berbakat, takut salah dan lain sebagainya. Kira-kira bagaimana sih bagi saya? Saya adalah orang yang tidak berbakat, tapi saya mau berbicara yang jago, yang handal di depan orang. Minimal saya punya bekal untuk saya bisa bicara yang baik lah. Pertanyaan menarik. Dan mungkin itu menjadi pertanyaan yang banyak juga diutarakan orang. Lu sih berbakat, gue sih enggak gitu. Saya tidak ingin masuk ke arah sana, tapi kalau Anda juga tahu tentang latar belakang kehidupan saya adalah seorang introvert dari kecil dan juga sangat kutu buku dulu sampai sekarang sih pakai kacamata. Sebenarnya saya nggak bisa nyetir juga kalau tanpa kacamata sesungguhnya. Dan saya sangat juga tidak ahli berbicara, tapi saya tidak akan masuk bicara tentang diri saya. Tetapi yang saya ingin katakan adalah ada dua sudut pandang menarik terkait dengan menjadi seorang pembicara yang handal. Apakah butuh bakat atau tidak? Kalau Anda berpikir seorang pembicara yang handal itu pasti adalah orang yang berbakat sejak lahir, maka Anda penganut fixed mindset. Artinya, gue nggak berbakat, gue pasti nggak bisa. Dan gue tidak lahir untuk menjadi seorang pembicara. Bisa jadi Anda seperti itu. Tapi Anda bisa memilih sudut pandang yang kedua. Sudut pandang yang kedua adalah Anda memang tidak terlahir sebagai seorang pembicara. Tetapi Anda yakin bahwasannya Anda nih bisa jadi seorang pembicara yang handal selama Anda mau berlatih. Maka Anda adalah penganut growth mindset. Artinya apa? Kemampuan seseorang, keahlian seseorang itu bukan merupakan DNA atau bakat seseorang, tapi merupakan hasil dari kerja kerasnya. Hasil dari kritikan orang akhirnya membuat orang itu menjadi hebat dan berbeda. Anda milih yang mana? Kalau saya pribadi, saya memilih yang kedua. Kenapa? Saya yakin setiap orang itu pasti bisa sesuatu asal dia mau berlatih, asal dia mau mengasah kemampuannya. Asal dia mau berusaha. Maka pada sesi kali ini, saya ingin meyakinkan diri saya khususnya dan diri kita semua dalam sesi ini adalah Anda tidak perlu menjadi seorang yang punya bakat sejak lahir untuk jadi seorang pembicara. Tetapi Anda bisa menjadi seorang pembicara yang handal dan luar biasa dan terkenal walaupun Anda tidak punya bakat. Bahkan mungkin Anda tidak pernah melatihnya secara maksimal dulu, tapi Anda bisa terus-menerus mulai dari sekarang. Anda mulai melatihnya dan Anda pasti akan bisa. Saya kasih contoh, 2 orang yang pasti Anda kenal. Yang pertama adalah Andi F. Noya, Bang Andi F. Noya. Yang kedua, Pak Karni Ilyas, atau orang nyebutnya Bang Karni Ilyas. 2 orang ini, saya pribadi melihatnya, atau kalau saya baca buku-buku, ada beberapa buku tentang biografi beliau, mereka bukan orang yang terlahir menjadi seorang pembicara yang handal. Bahkan sampai sekarang, kita bisa melihat bahwasanya dulunya pasti bukan orang bicara yang handal. Tetapi, kemauan mereka untuk mengubahnya lah yang membuat mereka menjadi seorang pembicara yang handal. Kemauan mereka untuk mengubahnya, mengubah nasib, memberikan sesuatu yang berbeda, sesuatu yang lebih dari dirinya. Misalnya, Andi F. Noya. Bang Andi F. Noya, kalau Anda lihat, bahkan saya pernah dulu masuk ikut sesi, saya 2 kali pernah ikut sesi seminari atau workshopnya beliau. Dan juga kalau Anda pernah lihat siaran langsung beliau, itu beliau tuh kalau siaran langsung dulu di awal-awal ketika pertama kali Kick Andy itu ada, itu sering kali tapping, pembukaan aja sering kali salah, kemudian oke, cut, ulang lagi, itu sering begitu. Tapi perjalanan waktu, jam terbang akan mengasah kemampuan seseorang. Akan terbentuk otot-ototnya sendiri. Anda mungkin tidak terlatih untuk seorang pembicara, tapi kebanyakan ketika Anda menjalani profesi yang akhirnya membuat Anda mau nggak mau belajar untuk berbicara,
Anda akan ahli ya seperti akhirnya Bang Andi F. Noya. Dan Bang Andi F. Noya akhirnya ketika sudah seperti sekarang, akhirnya bisa belajar dengan sendirinya dari kenyataan, dari kegagalan, dari segala macam jenis asam garam pembicara depan umum. Akhirnya Andi F. Noya sekarang malah mengisi sesi-sesi tentang tidak hanya terkait dengan jurnalistik, bahkan sekarang sesi motivasi, sesi public speaking, dan luar biasa. Karena Bang Andi F. Noya itu dulunya adalah seorang wartawan yang kerjanya menulis. Introvert mungkin ya. Tetapi akhirnya menjadi seorang yang berbeda. Yang kedua, Bang Karni Ilyas juga bukan seorang yang terlahir menjadi seorang pembicara. Beliau terlahir untuk berita. Nah, kalau dalam sesinya beliau kan selalu bilang, saya terlahir untuk berita gitu. Bahkan pada sebuah sesi talk show saya pernah mendengar, kalau mau dilahirkan kembali, mau dilahirkan sebagai apa? Saya pengen dilahirkan menjadi seorang wartawan kembali gitu. Artinya hidup dia itu adalah menulis-menulis. Dan dulu tulis menulisnya banyaknya di belakang layar sebagai editor dan sebagainya. Ketika tampil pun, mohon maaf, beliau memiliki kekurangan dari sisi suara yang agak serak dan juga pelafalan yang mungkin tidak secara intonasi. Kan saya ada sesi materi tentang intonasi. Mungkin Bang Karni Ilyas nafasnya pun tidak terlalu panjang ketika berbicara, harus terpotong-potong dan juga termasuk logatnya pun atau intonasinya pun tidak terlalu smooth. Dan mungkin itu bisa jadi bawaan lahir. Tetapi dengan hal tersebut, apakah beliau menyerah? Tidak. Apa yang beliau miliki? Beliau miliki adalah pengetahuan yang luar biasa, kredibilitas profesionalisme yang luar biasa, dan kemampuan untuk tahu kapan harus ngomong, kapan harus meng-cut orang, kapan harus bicara, materi apa yang cocok untuk membangkitkan keingintahuan orang, apa yang mau digali dari seseorang. Akhirnya terkait dengan intonasi, misalkan Anda, saya kan terlahir cadel, terlahir tidak. Contoh Bang Karni Ilyas, contoh yang paling keren menurut saya, seorang pembicara yang luar biasa, yang memiliki kekurangan dari sisi fisikal, tetapi mampu bangkit dan membangkitkan inner kompetensinya dan inner profesionalismenya, dan akhirnya menjadi seorang yang luar biasa, bahkan sekarang punya podcastnya sendiri. Talk show-nya juga masih sangat orang kenal sekali, Indonesian Lawyer Cups. Dan itu sebuah hal yang luar biasa. Jadi, kalau bicara, saya bakat, tidak berbakat, bagaimana saya bisa? Andi F. Noya bukan orang yang berbakat, tapi akhirnya proses panjang membuat beliau sangat luar biasa. Bang Karni Ilyas juga sama. Mereka punya hal, bakat yang lain, yang bekal lain yang bisa mereka expose. Intelektual mereka, kemampuan untuk menggali yang menarik buat orang, menggali keingintahuan orang, sumber yang banyak di otaknya, yang memang sangat-sangat rajin membaca, banyak pengalaman, itu yang menjadi nilai lebih dan akhirnya membangkitkan kredibilitas seorang bicara dan orang mau mendengarkan dan orang tertarik. Dan sampai sekarang saya pun sangat terkesima dengan mereka berdua. Jadi apakah mereka terlahir menjadi seorang pembicara? No. Mereka bukan terlahir sebagai seorang yang jago pidato, jago orasi, jago bicara, tetapi mereka menginspirasi kita semua bahwasannya keterbatasan bisa kita dobrak dengan keinginan dan latihan yang kuat. Itu bisa Anda coba. Jadi, silahkan mencoba. Kalau gagal, coba lagi, gagal, coba lagi, gagal, coba lagi. Seperti kita latihan berjalan saat kita masih bayi, akhirnya membuat kita bisa berlari saat ini karena kita tidak menyerah saat kita jatuh dan terluka saat belajar berjalan. Pun naik sepeda demikian. Kalau kita berhenti belajar naik sepeda karena jatuh yang pertama, jatuh kedua, jatuh ketiga, maka tidak akan pernah ada Anda yang bisa naik sepeda. Selamat mencoba. Hidup sekali, hiduplah penuh arti. Salam harmoni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.